Selamat pagi adik-adik Turas Remaja. Kita berkumpul kembali pada pagi hari ini tanggal 29 November 2020 dalam kebaktian Turas Remaja secara online. Kakak berdoa untuk kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu kita. Nah, kembali pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu dalam kebaktian online Turas Remaja. Kami rindu boleh belajar akan firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan boleh tetap beriman kepada Engkau Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kakak sebelum mau tanya, apakah kalian pernah berjanji? Kakak yakin pasti pernah, ya. Mungkin pada orang tua kalian, pada teman, bahkan mungkin pernah berjanji pada Tuhan. Nah, janji itu harus ditepati atau tidak? Janji itu adalah hutang dan wajib ditepati, ya. Ada anak yang ketika tidak punya handphone janji pada orang tuanya, "Mah, belikan saya handphone dong. Kalau udah beli handphone yang bagus, saya akan berjanji rajin belajar." Tapi setelah handphone dibeli, apa yang terjadi? Setiap hari kerjanya main game di handphonenya. Apakah itu baik? Tuhan tidak berkenan atas hal itu karena sudah tidak menepati janji, ya. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah setia pada janji yang terambil di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik masih ingat dengan firman Tuhan yang kakak bawakan 2 minggu yang lalu tentang Daud, di mana Daud tidak membalas yang jahat dengan jahat. Ketika Saul memburunya, ingin membunuhnya, Daud selalu mengampuni Saul, mengasihi Saul walaupun dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Terakhir, ketika Daud mengambil kendi minuman Saul dan juga tombaknya, dan juga kemudian naik ke atas gunung dan beritahu Saul bahwa Daud punya kesempatan membunuhnya tapi tidak melakukannya dan masih menaruh kasih pada Saul. Hanya Saul kemudian tahu bahwa dia salah dan dia kembali ke kerajaannya, dan Daud pergi ke padang dan tinggal di daerah orang Filistin. Nah, suatu saat adik, Daud mendengar bahwa Saul dan anaknya yaitu Yonatan yang ada sahabat baik daripada Daud telah meninggal di medan perang. Daud sangat sedih sekali adik. Nah, Daud sebelumnya pernah berjanji dengan Yonatan, anak Saul ya, bahwa mereka akan saling mengasihi dan Daud tidak akan memutus kasih setia kepada keturunan daripada Yonatan. Artinya dia akan tetap mengasihi keturunan Yonatan walaupun Saul dan Daud itu bermusuhan. Nah, ketika itu adik, Daud kemudian pulang dari tanah orang Filistin kembali ke tanah kelahirannya di Yehuda, dan dia dinobatkan menjadi raja. Tapi ada daerah lain yaitu Israel di mana masih belum mengakui Daud sebagai raja. Ya, di daerah Israel itu yang menjadi raja saat itu adalah salah seorang anak Saul yang bernama Isi-Boset. Ya, salah satu anak daripada Saul. Nah, waktu itu kerajaan Israel terpecah 2. Ada yang namanya Yehuda, ada namanya Israel, adik. Nah, Yehuda waktu itu dipimpin oleh Daud sebagai raja, tapi Israel dipimpin oleh Isi-Boset. Nah, waktu itu adik, Isi-Boset terus ingin memerangi Daud, ingin menguasai Yehuda, adik. Tapi Daud dan pasukannya dan keluarganya akhirnya mempertahankan Yehuda dan mereka terus berperang. Makin lama adik, kerajaan keluarga Saul yang dipimpin oleh Isi-Boset ini makin melemah dan akhirnya adik dia terbunuh di medan perang. Dan akhirnya Daud bisa menyatukan Yehuda dan Israel menjadi satu kerajaan nama Israel, dan Daud dinobatkan menjadi raja. Nah, setelah itu Tuhan menyertai Daud. Daud bisa
menjadi seorang raja yang kuat, punya pasukan yang hebat, dan bisa mengalahkan banyak sekali bangsa-bangsa asing. Sehingga akhirnya Daud bisa merebut kota Yerusalem dan mendirikan istana yang bagus di sana, adik ya. Dan banyak sekali bangsa-bangsa asing yang takluk di tangan Daud dan mereka memberi upeti pada Raja Daud. Nah, ketika di dalam kenyamanannya adik, Daud tidak lupa kepada janjinya kepada Yonatan dan juga kepada Saul. Ya, dia akan memelihara keturunan daripada Saul dan Yonatan, sehingga dia memanggil anak buahnya untuk mencari siapakah daripada keturunan Saul yang masih hidup. Dan akhirnya didapatlah seorang cucu daripada Saul yang juga merupakan anak Yonatan yang masih hidup, yang bernama Mephiboset. Ya, Mephiboset ini adalah anak daripada Yonatan, tapi dia punya cacat fisik adik-adik, ya, kakinya pincang. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika itu waktu pengasuhnya masih mengasuhnya waktu kecil, ketika mendengar bahwa kakeknya Saul dan Yonatan ayahnya telah meninggal, dia melarikannya dan terjatuh sehingga mengakibatkan kedua kakinya menjadi lumpuh. Nah, Daud kemudian mendapatkan Mephiboset dan mengundangnya ke istana. Dan Daud mengatakan bahwa dia akan mengangkat Mephiboset sebagai anak angkatnya dan boleh tinggal di istana dan boleh makan sama-sama dengan dia. Mephiboset tentu saja sangat kaget. Wah, Daud ini kan berperang dengan ayah saya, keluarga ayah saya. Jangan-jangan dia ngundang saya ke istana, saya bisa dibunuh sana. Tapi Daud kemudian meyakinkan Mephiboset bahwa dia tetap ingat dan berpegang pada janji kepada Saul maupun kepada Yonatan ayahnya, bahwa dia akan memelihara dan tidak akan memutus kasih setianya kepada keturunan Saul dan Yonatan. Akhirnya Mephiboset bisa diundang ke istana dan tinggal di istana, dan Daud juga mengembalikan semua kepunyaan Saul, ladangnya, rumahnya, semuanya, sehingga diberikan kepada Mephiboset, sehingga Mephiboset bisa hidup dengan bahagia, dengan damai, adik. Nah, kita melihat adik, Daud tidak melupakan janjinya walaupun Saul dan teman baiknya Yonatan telah meninggal. Dia tetap berpegang teguh pada janjinya. Dia memelihara dan tidak memutus kasih setianya kepada keturunan daripada Saul dan Yonatan. Nah, kita melihat itu adalah suatu hal yang luar biasa, adik ya, di mana Daud boleh menepati janjinya. Nah, adik-adik juga harus belajar untuk menepati setiap janji yang telah kita ucapkan. Nah, begitu juga dengan juru selamat kita, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga selalu menepati setiap janji yang telah dia ucapkan. Salah satunya adalah ketika sebelum dia naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan ada Roh Kudus yang akan turun ke dunia ini setelah dia naik ke surga, yang akan tinggal di hati setiap orang-orang yang percaya. Dan apakah itu ditepati oleh Tuhan Yesus? Iya, pada hari Pentakosta Roh Kudus turun ke dalam dunia, ya adik. Nah, begitu juga dengan banyak sekali janji lain. Dan ada satu janji yang sangat luar biasa yang Tuhan janjikan, bahwa Ia akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya, untuk mengangkat setiap orang-orang yang percaya. Dan memang itu belum terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menepatinya. Nah, adik-adik sudah siap ketika Tuhan Yesus datang kedua kali? Nah, kita harus siapkan hati kita, yaitu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup kita, yang telah mati bagi dosa kita di kayu salib. Dengan percaya pada Tuhan Yesus, dengan berpegang teguh pada janjinya, kita yakin dengan sudah percaya Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini, yaitu Tuhan berkenan kepada orang, anak-anaknya yang berpegang pada janji dan menepatinya. Nah, kita harus belajar seperti itu, adik-adik ya. Ketika berjanji, kita harus menepatinya. Nah, adik-adik,
firman Tuhan kakak sampai di sini. Setelah ini kita ada pujian penutup. Kemudian ada kuis, jangan lupa ya. Kuis itu akan kakak bacakan melalui voicemail. Dan siapa yang pertama kali menjawab dengan benar melalui chat di WA group akan mendapatkan bingkisan dari Komisi Sekolah Minggu. Baik, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan, meneladani daripada Raja Daud yang boleh menepati janjinya. Kami juga mau belajar Tuhan, setiap janji yang kami ucapkan, kami boleh menepatinya. Baik kepada orang tua kami, kepada teman kami, bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga ingat akan janji Tuhan pada kami bahwa akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Kami boleh berjaga-jaga, bersiap-siap dengan punya hati iman yang sungguh-sungguh percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye, shalom.